Pagi hari ini saya akan menyampaikan secara khusus tentang apa itu cinta. Ya. Cinta itu bisa dijalani oleh siapapun. Ya. Dan dalam 2 minggu terakhir ini Bapak selalu berbicara tentang persahabatan dengan Tuhan. Apa itu persahabatan? Dan persahabatan itu tidak melihat usia berapa. Ya, masih ingat ilustrasi dari kisah nyata yang saya sampaikan ya tentang persahabatan seorang anak TK dan seorang kakek itu ya, persahabatan yang luar biasa ya. Dan sebetulnya di balik persahabatan itu ada apa ya? Makanya setelah itu saya merenung, Tuhan, saya pikir anak-anak asrama dan semua gereja jemaat Tuhan tahu apa itu cinta ya. Saya berapa kali menyampaikan di tempat kelompok anak muda, baik mahasiswa, baik persekutuan pemuda. Ketika saya berbicara tentang cinta, saya berharap bahwa kita bisa memahami apa itu cinta ya. Ya, kalau kita mengatakan dalam kitab, oh yang lebih tepat kasih, oh cinta itu lebih ke nafsu, tidak ya, tidak. Saya orang jurusan bahasa, jadi sangat sangat tahu betul apa itu cinta, apa itu kasih ya. Nah, di dalam Alkitab kata cinta itu juga ada berapa kata yang digunakan. Ya, ada kata agape, ada filia dan seterusnya gitu. Nah, jadi apakah sama? Memang belum tentu, tetapi punya kesamaan ya. Ya, memang ada sedikit perbedaan atau mungkin juga ada yang perbedaan mencolok, tetapi mereka punya kesamaan ya. Nah, tentunya kita perlu merenungkan lebih dahulu apa itu cinta. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya akan menceritakan ya satu peristiwa nyata ya, satu peristiwa nyata, dan saya pernah sampaikan, saya pernah ceritakan peristiwa ini kepada berapa kelompok gitu. Nah, di satu negara, tepatnya di Turki ya, ada satu gempa bumi yang besar ya, dan banyak korban jiwa ya. Ankara, Turki itu ibu kota Turki. Kalau nggak salah waktu itu Turki bagian selatan ya, yang gempa berat sekali. Nah, jadi dikirimlah para rescue, orang-orang yang melakukan misi penyelamatan. Ya, biasanya ya, karena Bapak dulu pernah di Aceh lama ketika tsunami, dan hari kelima tsunami itu Bapak sampai di Aceh waktu itu. Nah, standar operasionalnya orang-orang penyelamat ya, itu hari pertama sampai paling lama 2 minggu itu melakukan misi penyelamatan. Karena disinyalir, ditandai korban bencana itu masih punya kemampuan untuk bertahan hidup. Itu. Jadi biasanya kalau kita para SAR ya, para penyelamat, para regu penyelamat, itu begitu sampai di bencana, kita lakukan langsung apapun harganya, kita lakukan penyelamatan. Kita cari korban jiwa yang bisa diselamatkan ya. Jadi waktu tsunami itu setiap hari itu ribuan yang mati nampak. Bahkan kami hanya pinggirkan mayat itu, jenazah itu di pinggir jalan saja. Kami taruh di pinggir jalan, kami tata, kami tutup dengan apapun yang ada. Kami tutup dengan tikar, dengan kain, dengan seng, dengan apapun. Fokus kami bukan kepada jenazah, kepada yang sudah mati. Fokus kami apakah masih ada yang hidup. Oh, kami cari yang hidup. Itu minggu pertama, minggu kedua. Tapi begitu masuk minggu ketiga, sudah beda tujuannya penyelamatan. Tujuannya adalah ya sudah memulihkan apa yang bisa dipulihkan. Itu para rescue ya, para penyelamat gitu. Nah, jadi kalau sudah 1 bulan dipastikan tidak ada lagi nyawa yang selamat. 3 minggu, minggu keempat, minggu ketiga pasti nggak ada yang selamat. Orang divonis pasti semua korban mati gitu. Nah, gempa di Turki minggu pertama, minggu kedua dilakukan misi penyelamatan. Tapi minggu ketiga, minggu keempat orang sudah melakukan pemulihan apa yang bisa dipulihkan ya, dari trauma, dari macam-macam. Jadi ketika para rescue itu membongkar gedung yang roboh, yang runtuh karena gempa itu, tiba-tiba dari kedalaman satu hotel yang roboh terdengar suara. Itu minggu keempat. Jadi sudah 1 bulan ya. Ya, dipastikan nggak ada yang selamat kan? Tapi minggu keempat itu terdengar seruan dari dalam reruntuhan. Tolong,
Tolong. Wah, para penyelamat, wah ini bagaimana ini gitu kan? Luar biasa. Minggu keempat 1 bulan penuh orang masih bisa bertahan hidup. Karena secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin setelah 4 bulan, setelah 4 minggu, setelah 1 bulan orang masih bisa bertahan hidup karena tanpa makanan, tanpa air. Nggak mungkin. Apalagi Turki dekat-dekat dengan Timur Tengah yang cenderung panas, ya kan? Jadi para penyelamat ini bersemangat, ayo kita selamatkan orang ini. Apapun harganya kita selamatkan. Dikerahkan alat berat, pelan-pelan diangkat reruntuhannya. Ratusan penyelamat berusaha supaya orang ini yang di dalam ini, yang tadi berteriak tolong, tolong ini, itu betul-betul bisa selamat gitu ya. Singkat cerita, orang ini bisa diselamatkan. Ya. Dan begitu bisa diselamatkan, semua itu ada videonya kalau nggak salah. Saya lupa tahun berapa kejadian itu. Itu semua orang bertepuk tangan, orang berpelukan, antara para penyelamat itu berpelukan. Tuhan terima kasih, 1 nyawa diselamatkan. Begitu bernilai. Tapi bagi para jurnalis, bagi para wartawan, ini menjadi pertanyaan. Luar biasa anak muda ini. Apa yang membuat dia bisa bertahan dalam 1 bulan tanpa makanan di dalam reruntuhan? Dibawalah ke rumah sakit dan para wartawan udah nggak pada sabar mewawancarai. Dokter marah-marah, jangan diwawancarai dulu, ini masih lemah. Gitu. Tunggu berapa hari lagi sampai dia pulih. Udah lemas. Tapi rupanya ketika diangkat di cincin, di jari manisnya anak muda ini ada cincin Cincin pertunangan. Ya kan, ada cincin pertunangan. Jadi gini-gini kan nampak cincinnya kan digotong gitu kan, ada cincin. Tetapi wartawan sudah pada nggak sabar sampai menunggu seminggu, ya baru boleh diwawancarai ketika sudah mulai pulih gitu. Karena dia ngomong pun susah gitu. Nah itu yang ditunggu-tunggu oleh para wartawan. Kemudian diwawancarai lah. Anak muda, apa yang membuatmu bisa hidup di dalam reruntuhan itu? Dia bilang 2. Dia ceritanya. Apa itu? Ya, ada air tetesan toilet dari atas. Jadi setiap hari aku julurkan lidahku, ya, dari air toilet itu. Ya, rasanya asam-asam sedap ya, kan air toilet ya kan gitu. Mau apa lagi untuk bertahan hidup kan? Tetapi bukan soal air toiletnya yang membuat aku bertahan. Tidak hanya itu. Apa? Bulan depan aku menikah, dia bilang gitu. Jadi aku selalu ingat siapa? Tunangannya. Ya, setiap aku mau menyerah, aku lihat cincin itu. Sebab ada cinta yang menunggu. Wah, luar biasa ya. Itu luar biasa. Jadi setiap dia udah mau menyerah, lemes, cobalah kalau bayangkan kalau kita orang Batak, orang Nias, orang Mentawai tidak makan setengah hari saja. Itu kan bisa emosi sekali kan? Marah sekali, mana makanan di mana-mana, betul nggak? Nggak makan seharian coba. Melihat orang mau ditelan saja, betul nggak? Nggak makan 3 hari coba, udah jalan gontai, udah lemas kemana-mana, bener nggak? Itu kita. Tapi orang ini hampir 4 minggu itu hanya minum tetesan air toilet dan dia mengambil keputusan untuk bertahan hidup. Mengapa? Apa yang membuat dia mengambil keputusan senekat itu untuk bertahan hidup? Karena ada apa? Ada cinta yang menunggu. Amin. Oh, ini anak muda-muda seneng nih. Haleluya. Ada cinta yang menunggu. Ya kan? Jadi setiap dia menyerah, lemes, wah, si lagi menunggu aku, bulan depan aku menikah. Iya kan? Gitu kan? Dia orang yang tulus mencintai aku. Mungkin pikirannya begitu anak muda ini, gitu ya. Nah, itu yang menguatkan dia hari demi hari. Dia ingat dan dia selalu lihat cincin pertunangannya itu. Kalian bisa belajar dari sini? Ya, betapa kuatnya apa? Cinta itu. Cinta itu kuat. Kalian kalau yang SMA ada satu peristiwa sastra. Apa peristiwa itu? Tentang Romeo dan
Juliet. Pernah nonton filmnya atau baca tentang Romeo and Juliet? Betul? Betapa kuatnya cinta sampai orang juga kehilangan rasional pemikiran sehat. Bayangkan, ya. Kemarin minggu lalu kita menyinggung soal apa? Fat cat. Ya kan? Cinta itu bisa berakibat negatif atau positif. Bisa membuat kamu bunuh diri, sebaliknya bisa membuat kamu bertahan hidup. Gitu. Kamu pilih cinta yang mana? Ya, mari kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, ini ayat hafalan, harusnya nggak perlu dibuka Alkitab. Ini ayat hafalan. Sudah ketemu? Amin. Kita baca sama-sama. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang siapapun yang percaya, ya, tidak binasa. Tetapi mari kita renungkan begini. Di situ ada satu kata yang muncul. Diawali apa? Satu kata apa? Karena apa? Begitu apa? Besarnya apa? Yang besar itu? Kasih, cinta. Ya, karena begitu besar. Nah, sebetulnya dalam teks Indonesia kata ini kurang agak tepat sebetulnya. Lebih tepat begini, ya. Saya dari teks bahasa aslinya Yunani, ya. Saya ungkapkan dengan seperti ini. Karena begitu sangat besar. Artinya apa itu? Tak terbatas, tak terukur. Dan tidak mungkin kita tulis kata sangat itu dalam Alkitab, kan? Betul nggak? Betul kan? Nanti isinya cuma kata sangat jadi Alkitab gitu. Betul, ya. Makanya kita karena begitu sangat besar, tak terukur cinta Allah, kasih Allah itu. Nah, mari kita sampai berhenti di situ. Tadi itu orang demi cinta antara dua, kan? Betul? Manusia itu demi cinta antara dua. Pertama, dia karena cinta bisa patah hati dan bunuh diri. Bisa marah. Dan kalian kalau anak usia muda kalian itu kalau udah benci marah itu pakai media sosial, kan? Wah, iya kan? Pakai gitu kan, mengungkapkan kebenciannya gitu. Ya, nah, atau sebaliknya, kamu tahu kata cinta justru membuat rasa cinta itu kamu bertahan dan tidak hanya bertahan, tetapi justru dari cinta itu, ya, dari kasih yang benar itu, kamu tidak hanya bertahan hidup, tapi kamu sampai pada impianmu, seperti anak muda itu tadi, ya. Itu yang membuat dia tidak hanya bertahan, tapi juga untuk sampai kepada impiannya, bulan depan dia akan menikah. Nah, jadi mari kita lihat seperti ini. Apa yang membuat kita mempunyai cinta yang besar, yang memimpin kita sampai kepada tujuan itu? Nah, di dalam Alkitab, Allah tegas mengatakan, karena begitu sangat besar, tak terukur cinta Allah, kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya begini, dari dunia ini apa yang layak dicintai? Dari dunia ada yang layak dicintai nggak? Cobalah kita ini pembohong, penipu, penjahat, ya, tukang membesar-besarkan, bikin hoax, ya kan? Ya toh? Itu gambaran dunia hari ini, kan? Ya kan, mementingkan diri sendiri, yang manfaatkan orang untuk tujuan kita. Betul? Jadi apa yang layak dikasih dari kita? Apa yang layak dicintai dari dunia? Gak ada. Tetapi toh di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan itu mengatakan apa? Karena begitu sangat besar cinta Allah itu. Nah, manusia kalau mencintai, dia butuh yang satu, namanya apa? Alasan. Betul?
Oh, saya bisa mencintai dia karena dia baik, ya, dia cantik, dia pandai cari uang, betul, betul kan? Orang perlu alasan untuk mencintai. Coba kalau dia tuh jahat, setiap hari matanya membelalak begini, ngomong nggak ada lembut-lembutnya, bisa nggak kita mencintai dia? Hah? Bisa? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Coba. Coba kalau kamu ketemu orang yang menjengkelkan, yang membuat kamu jengkel, membuat kamu marah, bisa nggak kamu mencintai orang seperti ini? Hah? Makanya di mana-mana wanita itu selalunya apa? Suka dirayu, aku bilang. Serius suka dirayu di mana-mana. Tanya ibu-ibu yang sudah menikah ini. Bu, betul nggak? Ibu sukanya dirayu. Bohong kalau wanita nggak suka dirayu. Karena wanita itu kalanya dikata-kata lemah lembut. Coba bapak-bapak yang beringas gitu. Apa mak? Apa kau? Minta uang. Pala kali lihat suami model begini kan? Gitu kan orang ini bilang. Jengkel juga kayak gini. Iya toh? Cobalah kamu punya pasangan nanti kalau yang sudah saatnya mau menikah ya, yang sudah kuliah misalkan, kan punya pacar atau tunangan seperti ini. Gak perlu sampai menikah kan, gak jadi aja. Loh, mau jadi ketemu orang kayak gini. Apa kau belum? Mana uangmu? Oh, semua diminta, iya kan? Iya kan? Terus gak ada uang dimarah-marahi. Setiap ketemu begitu. Nanti diantar, dijemput kemana, yang traktir ceweknya gitu. Setiap hari. Kamu kira-kira mau gak mencintai laki-laki model begini? Angkat tangan yang mau. Gak ada yang mau kan? Kalau mau nggak apa-apa. Ya, ingat loh ya, perkataan adalah doa ya. Kalau bilang iya nanti ketemu kayak gitu betulan bahaya gitu. Nah, manusia itu untuk mencintai, mengasihi selalu butuh yang namanya apa? Alasan. Tapi tidak Allah kita. Allah kita nggak perlu alasan untuk mengasihi dan mencintai kita. Sekalipun kita tadi apa? Generasi kita ini apa? Gak ada waktu untuk Tuhan, banyak mabarnya, suka gibah, ya kan? Betul nggak? Suka gibah, hoax, ya kan? Mementingkan diri sendiri, mengambil kesempatan, menfitnah, mencederai orang, melukai, bayangkan. Dalam setiap perkataan, di dalam hidup dunia sekarang tidak ada alasan seharusnya Allah mencintai dunia. Tetapi justru Allah mencintai dunia dengan keadaannya. Kalau kamu ketemu laki-laki begini, ya ketemu model pribadi seperti ini, kamu mau nggak mencintai dia? Mau nggak? Kalau ketemu satu cowok ya, nggak mau tahu, nggak penting alasanmu apa, nggak penting latar belakangmu apa, dia hanya sebatas mau mencintai kamu. Mau nggak kamu dengan cowok karakter seperti ini? Malu-malu yang cewek. Iya kan? Ada satu cerita. Saya punya seorang kenalan dan saya sampaikan. Dia tahu calon istrinya adalah mantan wanita tunasusila. Ya, dia tahu. Orang ini tahu. Ya, tetapi wanita ini bertobat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidupnya, dan dia tidak lagi hidup di dunia malam. Ya, dia punya usaha jahit, ya, jahit, dan dari sana itu Tuhan berkati hidupnya. Dan ketemulah calon suami. Calon suaminya tahu latar belakang calon istrinya, tetapi dia bilang apa? Aku akan menikahi dia. Aku mencintai dia. Aku nggak perlu, aku nggak mempertimbangkan alasannya dia, latar belakangnya dia, masa lalunya dia. Tapi kamu sekarang ketemu cowok misalkan, sebelum ketemu kamu diinterogasi. Bapakmu siapa? Kerjanya apa? Berapa gajinya? Ya kan? Misalkan. Ya toh? Ya kamu dulu pernah pacaran dengan siapa saja? Bayangkan. Itu kamu nggak perlu interogasi. Dalam konteks hubungan itu kamu cukup saling terbuka kan? Kita juga boleh berhak bertanya balik dong. Abang dulu
Juga apa? Cowoknya bilang, kamu pernah dulu dipegang cowok nggak? Pernah dicium cowok nggak? Terus kamu balik bertanya, abang pernah nggak? Hah? Jangan tanya aku dulu dong, jawab dulu dong. Betul nggak? Iya kan? Betul nggak? Kalau mau terbuka ya terbuka. Tapi kalau kamu menanyakan alasan supaya kamu dapat mencintai, ya menerima dia dalam hidupmu, salah. Kalau saya membutuhkan alasan untuk mengasihi seseorang, saya nggak mau menerima kalian. Serius. Untuk apa? Buat capek-capek hidup, nyari orang dari berbagai luar pulau, apa dikumpulin. Untuk apa? Iya kan? Betul nggak? Manusia kan begitu pikirannya. Dia bisa mengasihi satu pribadi, dia bisa mencintai satu pribadi, tapi dia butuh banyak alasan. Saya menyampaikan ke keluarga saya, ke istri dan anak saya, untuk berbuat baik itu tidak perlu berpikir. Betul nggak? Untuk mengasihi, mencintai itu baik nggak? Baik. Nggak perlu berpikir, saya bilang. Kenapa? Kalau kamu mau berbuat baik, berpikir dulu, kamu tidak akan pernah berbuat baik. Justru kalau kamu mau berbuat jahat, kamu harus berpikir. Kalau kamu mau melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kamu harus berpikir. Tapi kalau kamu diperhadapkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, gak perlu mikir dua kali, gak perlu mikir sekali, lakukan saja. Termasuk mengasihi sesama kita. Nggak perlu kita cari alasan. Oh, saya mau mengasihi ini karena dia baik dengan saya lebih dahulu. Dia perhatian lebih ke saya lebih dahulu. Dia selalu menolong saya. Jadi kita punya alasan untuk mengasihi orang itu. Tetapi kalau orang itu menjengkelkan, gampang menyakitkan, kata-katanya tajam ke saya, oh, jangankan mengasihi dia, mencintai dia dalam hidup saya. Melihat pun tidak. Makanya manusia itu kalau nggak suka ketemu orangnya, makanya kalau orang sudah pernah pacaran, terus saling lihat, pasti saling apa? Terus putus ya, akan saling apa? Melengos. Tahu melengos? Gitu kan? Betul nggak? Karena apa? Tadi itu, ya ada satu tidak ada penerimaan, ya ada satu luka kekecewaan. Makanya kalau orang tidak bisa mengasihi, pasti di dalam hidupnya telah mengalami banyak luka dan kekecewaan. Jadi kalau kalian nggak bisa bersahabat dengan orang, nggak bisa berteman dengan orang, curiga dengan orang, ya mudah sakit hati, mudah mengingat keburukan orang, pasti kamu orang yang pernah terluka dan dilukai. Pasti itu, ya. Makanya kalau saya ketemu orang yang membenci dan marah, ya mudah mengingat kesalahannya orang lain, itu pasti dulu masa hidupnya pernah dilukai dan kecewakan dan pernah sakit hati. Nah, Bapa kita itu tidak menjadi syarat semua untuk mengasihi kita, karena begitu sangat besar. Jadi kalau ditanya, mengapa Allah mengasihi saya? Gak ada alasannya. Memang dia mengasihi. Dia mengasihi kita sampai di situ saja. Gak ada embel-embel. Makanya ketika Allah mengasihi kita, dia tidak pernah membangkit-bangkit. Tahu membangkit-bangkit? Contohnya kayak begini. Si A pernah memberi si B. Terus ada masalah si A dengan si B. Langsung si A membangkit-bangkit. Kamu gak ingat ya? Kamu lupa ya pernah aku tolong, pernah aku beri. Betul gak? Manusia kan begitu. Pertanyaannya, apakah itu mengasihi yang sejati seperti Allah telah mengasihi kita? Bukan. Kasih Allah adalah kasih yang sejati, yang tidak membutuhkan alasan untuk mengasihi kita. Mengapa kita harus membutuhkan alasan untuk mengasihi orang lain? Gak perlu. Tidak perlu, saya. Jadi kalian ini saya mau sampaikan kepada kalian semua, karena Bapak sekian puluh tahun melayani orang-orang muda, sering
memberi konseling. Ya, konseling tahu ya. Nah, rata-rata orang muda konselingnya itu adalah soal hubungan yang mulai dari pacaran sampai menuju ke pernikahan. Rata-rata konselingnya gitu. Nah, tetapi di dalam konseling itu selalu dan selalu saya mendapati, saya menemukan orang-orang yang dalam hubungannya itu banyak mengalami dikecewakan. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Setiap konflik, setiap masalah itu selalu dan selalunya ya, orang-orang ini pernah mengalami saling dikecewakan atau saling mengecewakan. Mengapa? Karena dia menuntut sesuatu kepada pasangannya. Pasangan saya harus pintar, ya, harus baik, harus lembut, harus ramah. Kita menuntut seperti itu. Ya, harus rajin ya. Terus si pasangannya juga sama. Oh, dia harus yang dia harus mengerti saya, dia tidak boleh jauh dari saya, dia harus mau mendengar saya. Dan ketika saling menuntut dan mereka bertemu dan tuntutannya tidak bisa dipenuhi, yang ada apa? Pertengkaran. Ya. Sama bagaimana kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Manusia dalam cara mengasihi Tuhan seringkali lebih menuntut Tuhan, sementara Tuhan kita tidak pernah menuntut. Bayangkan, cobalah, minggu lalu saya akan sampaikan kepada kalian semua, ya. Kamu punya seorang sahabat, dan setiap dalam persahabatan itu, dalam setiap pertemuan itu isinya dia selalu minta sama kamu. Dia selalu minta kalau kamu punya calon ya, misalkan punya calon istri ya, belum menikah ya, tunangan misalkan, bang antar saya ya, bang tolong belikan ini, bang transfer saya, bang besok jangan lupa ya ulang tahun saya sediain coklat, bang aku wisuda jangan lupa ya sediakan mobil jemputan. Bayangkan, kamu punya seorang calon istri seperti ini, apa yang terjadi? Kamu akan berpikir dalam setiap hubungan isinya apa? Minta. Sama kita dengan Tuhan. Setiap kita mau berdoa, isinya kita apa? Minta. Kalau tujuannya dalam hubungan kita dengan Tuhan untuk mengenal, memahami, mengerti, kita menjadi orang percaya yang dewasa. Dan ketika kita meresponi kasih Allah itu, kita meresponi kasih Allah dengan dewasa, dengan matang, dengan kematangan. Bukan meminta dan menuntut, tolong aku, berkati aku, jawab doaku, selalu begitu. Ayat yang terakhir, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, ini apa hubungannya mengasihi dengan ini ya? Yohanes pasal 17 ayat 3. Sudah ketemu? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka apa? Mengenal ya. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah. Di situ ada satu kata penting, yaitu kata mengenal. Kata mengenal di situ tidak jauh dari kata mengenal atas dasar saling mengasihi dan mencintai. Kata mengenal di situ menggunakan kata ginosko. Mengenal seperti orang yang bergandengan tangan. Kemana-mana bergandengan tangan, ya, makan bergandengan tangan, rumah kebakaran bergandengan tangan, ya kan, tidur bergandengan tangan, ya kan,
Ya, ke pasar apa? Bergandengan tangan, kecuali ke toilet. Kalau ke toilet nggak mungkin kan? Ke toilet pisah-pisah kan? Bayangkan dipisahkan hanya di toilet aja. Di luar itu mereka apa? Bergandengan tangan. Gitu. Mengasihi, kata mengenal itu mengasihi yang seperti itu. Saling mengenal. Dia tidak menuntut, tetapi hidupnya hanya mengenal memberi. Dalam hidupnya tidak kenal meminta. Dalam hidupnya hanya mengenal kata memberkati. Itu mengasihi. Sama seperti Bapak kita itu. Di dalam hidupnya dia hanya tahu mengasihi dan memberkati orang yang dikasihinya. Oleh karena itu di Yohanes 3:16 dikatakan, maka ia mengaruniakan. Kata mengaruniakan juga tidak tepat. Kata mengaruniakan itu lebih tepat menggunakan kata maka ia mengorbankan, mempersembahkan anaknya di atas mezbah korban, yaitu di atas kayu salib. Jadi pertanyaannya begini, saya tutup dengan ini. Bagaimana kamu mengasihi Allah sampai hari ini? Apakah kamu mengasihi Allah hanya sebatas memenuhi kewajiban? Hari Minggu gak ke gereja, sungkan dengan bapak dan ibu, dengan pengerja, dengan bapak ibu guru semua, ya? Atau kamu mencari Tuhan karena atas dorongan bahwa Dia telah mengasihi aku tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa sebab apapun yang aku persyaratkan. Dia, Bapakku, mengasihi aku. Apalagi respon yang layak kalau bukan aku dengan segenap hati mengasihi Dia. Saya berdoa dan berharap kalian mungkin tidak banyak mengerti semua apa yang Bapak sampaikan pagi hari ini. Tapi Bapak berdoa satu waktunya Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kalian bahwa mengasihi Allah itu harus mengasihi dengan tulus, seperti Bapa Allah kita mengasihi kita. Demikian juga kita mengasihi orang di sebelah kanan kiri kita, harus dengan tulus, nggak perlu alasan dan tidak perlu membutuhkan alasan untuk melakukan apa yang rohani. Cukup dilakukan karena itu bentuk kasih kita kepada Allah. Mari kita naikkan satu pujian.